berdua sekarang. Kemana Mas Riko? Ya nggak apa-apa. Biasanya kan dibilang kalau cowok cewek lagi berdua biasanya yang datang setan gitu ya. Nggak ada, nggak apa-apa. Dia lagi izin Izin? Ya. Izin untuk ngapain? nyari narasumber. Nyari narsum? Nyari narasumber nih, kita lihat dulu nih ada videonya dia lagi nyari narasumber. Oke. Gini. Kita mau nyari narasumbernya kayak apa dulu nih? Yang unik. Yang unik. Yap. Yang Lah, viral. tadi banyak banget udah di kantor-kantor, masuk gedung, sampai jalanan. Masih kurang bang. Masih kurang. Viral sama unik. Gue capek banget buat hitam putih. Iya. Di mana-mana Atau lagi coba nyarinya. cek di HP lu deh bang. Lagi Ini ada yang upload ya? HP gue udah lobet tuh. Lu lihat tuh. Oh iya. Udah lobet dari tadi jalan. Capek lah gue istirahat dulu dah. Gak usah ada bintang tamu kalau nggak ada. Ntar dulu bang, kita cari dulu ya bang. Ah, gak usah ada bintang tamu. Gue mau cari makanan dulu lah. Cari dulu, Capek. Bang. Handphone gue lobet lagi ya. Narasumber. Gak ada lagi. Bang, Susah. mau ke warung kan? Itu warung bang. Mana? Itu warung. Tuh, Boleh. Bisa sewa power bank, charger HP, pas banget. Charger HP, powerbank. Handphone gue lobet tuh. Iya. Boleh ya? Udah, Ya udah, situ aja ya. istirahat dulu lah. Ya udah, ayo. Ayo, sana. Misi ya pak. Ini enak sini. Mas, Ya, teh manis ya 2. teh manis 2. Ya, nggak pakai es. Ini colokan siapa nih, Pak? Ya, Kalau- pakai aja. Sama-sama. Oh. Dari warung, Bang. Dari warung. Pinjam ya, Bang. Ini casannya bisa siapa nih? Wah, keren. Wih, ngecas, Wih. canggih om. Lumayan nyala tuh. Mantap. Lumayan. Wah, Wih. ada CCTV om. Ada CCTV. Keren nih warung. Mas, boleh gabung ke sini mas? Namanya mas siapa? Ada TV. Junaidi Oh mas Junaidi. Ya. Mas Junaidi yang punya Ini punya warung. keren nih. Ini beneran pakai CCTV-nya nyala. Ya, nyala. Terus ini charger Charger emang cuma-cuma. cuma-cuma. Ada wifi juga. Ada wifi juga. Wih, mantap. kalah kantor gue. Kantor gue nggak ada wifi. Bener ada wifi? Ada Kali om wifi. wifi-nya om. Wifi-nya apa Gratis, om? Coba gue nyobain. Masuk ya? Wih bisa om. Mantap. Wih, keren. Ini nggak rugi. Enggak. Ada wifi, Ada wifi, ada CCTV. Ada chargeran. Ada charger. CCTV. Ini Mas Junaidi ikut di Warung Pintar Ya, namanya. tadinya warung biasa. Heeh. Tadi warung biasa. Setahun Warung ini biasa. berubah jadi gini. Ya, ditawarin sama warung pintar aja kerjasama. Ada orang pintar, ada kerjasama. Ya, Penghasilannya naik. naik 50%. 50% naik, berpengaruh. Pengaruh. Karena banyak yang datang ya. Ya, Ini aja Mas jadi. Junaidi kenal sama yang punya warung pintarnya kan? nah, Gini aja. Kita minta nomor telepon pemiliknya. Mas juga boleh. oke. Buat siap. kita undang ke TV kita boleh nggak? Acara hitam putih. Boleh, boleh. Tahu hitam putih kan mas? Tahu. Setuju. Ya udah. Bang Riko, kita undang aja kali. Kita kesana aja. Ya udah. Bener ya, deal ya? Keren. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, dapat ide nggak sengaja gara-gara minum teh. Kita undang mereka ke hitam putih. Tunggu di studio. Mana? Udah ketemu? Mas. Tuh. Lama banget ditungguin. Ini habis makan. Teman-teman dari warung pintar. Halo. Fani. Apa kabar? Saya habis ke tempatnya Fani. mereka. Halo. Tadi habis ke tempat Tadi mereka. kenapa berantem? Iya, kenapa berantem Anda? apaan sih? Enggak, tadi ya gitu karena lagi cari makanan sama tim kreatif juga. Lu sini. Akhirnya nemuin mereka. Mereka cerita dari mulai 1 warung sampai 1000-an lebih sekarang. Begitu majunya anak muda ini. Jadi mereka punya 1000 warung. Sekarang udah berkembang jadi 1000 lebih warung. Oke, silakan duduk. Warung Pintar namanya tadi. Iya, warung Tuh. pintar. Agung, Sofyan, dan Haria. Jadi mereka ini baru aja dapat penghargaan dari Forbes 30 Under 30 Asia. Ya, jadi apa pengusaha di usia 30? Di bawah 30. Di bawah Ya, 30. di bawah 30, under 30, 30 orang. 30 orang di bawah 30 lah. Penilaiannya dari Dari karyanya sih kayaknya. dari Harusnya. karya. Oke. Jadi karyanya apa sebenarnya? Karyanya warung pintar. Warung pintar. Iya, warung Coba pintar. jelasin warung pintar. Jadi warung pintar mungkin gampangnya kayak Uber, Grab, Gojek, tapi kita fokusnya ke warung gitu. Oke. Jadi gimana caranya warung tuh bisa bisnis prosesnya jadi lebih baik, pakai teknologi,
biar untungnya lebih banyak gitu lah. Warungnya pakai teknologi. Ya. Berarti kalau pakai teknologi bayarnya bisa nggak pakai cash gitu? Hah? Gimana Mas? Waduh. Bisa. Bisa, kita udah kerjasama sama Berapa? OVO sama GoPay juga sih. Jadi bisa pakai cashless e-money. Ini tuh warung-warung pinggir jalan yang biasanya kita lihat. Ya. Oh, yang kalian sediakan untuk mereka itu apa? Lengkap sih semuanya dari mulai paling pertama brandingnya lah. Kita rapihin brandingnya. Biasanya warung nggak enak lah dilihatnya, tempatnya kotor, kumuh. Dari itu ya dibagusin dulu. Terus habis itu fasilitas untuk konsumernya dari mulai paymentnya lebih gampang. Terus ada wifi bisa sambil nge-charge handphone. Terus habis itu di belakangnya juga ada sistem supaya mereka bisa nge-track penjualannya berapa, terus mereka juga bisa belanja dari app kita supaya harganya lebih kompetitif, lebih murah. Oke, dan itu gratis buat mereka. Itu gratis. Pendanaannya dari mana? Jadi pendanaannya itu kita, jadi kan mereka belanja semuanya dari kita, mereka dari app kita ambil margin lah dari situ. Belanja apanya? Isi warungnya? Inventorinya. Tapi gerobaknya semuanya Ya. Kita pinjemin. dipinjemin. Ya. Oh. Tadi saya kesana Mas lihat itu sampai ada tempat charger, Ya. wifi, Ya. semuanya itu gratis semua dikasih ya? Ya, jadi itu bagian dari hal yang kita pinjemin sebetulnya. Dipinjemin. Betul. Jadi keuntungan buat mereka sebenarnya full buat si mitranya, kita nyebutnya juragannya lah. Ya. Tapi kalau sebetulnya kayak biaya operasional bulanan itu sebenarnya masing-masing warung sendiri. Oke, lebih maju ya. Iya, tapi kalau misalnya ada yang tertarik untuk bergabung gitu ya sama kalian, ada syarat-syaratnya nggak sih? Kalau buat bergabung sebenarnya yang paling pertama niat. Kedua dia punya lahan. Jadi kita mau endorse untuk mereka yang warung-warung yang legal. Jadi kita nggak mau lagi warung-warung yang sebenarnya bersebaran di mana-mana nggak ada legalitasnya. Minimal ada surat izin dari yang punya lahan itu. Makanya beberapa mungkin ada yang di depan rumah dia, jadi ada surat keterangan kalau itu memang lahannya dia. Ataupun kalau emang dia sewa harus ngebuktiin ke kita ada surat sewanya ke kita. Jadi mungkin yang udah punya warung pun bisa ya? Bisa. Mengaplikasikannya kemana? Kita mulainya dari website sih sebenarnya. Betul. Jadi kita punya website kita warungpintar.co. Itu bisa langsung apply di situ. Ntar kita langsung bisa survei satu-satu, kita liatin lahannya bener nggak, cocok nggak. Karena kan kita juga lihat apakah daerahnya terlalu sepi atau daerahnya bagus. Betul. Gitu. Dan Jadi udah 1000 sekarang? 1.300. 1.300. Oke. Nah, keuntungan bagi pembeli pasti ya seperti tadi kan ada Ya. wifi, ada apa dan sebagainya. Keuntungan buat si pemilik warung selain itu apakah dia jualnya bisa lebih baik? Harusnya sih iya. Jadi dengan traffic udah lebih banyak, tapi juga soal si manajemennya lebih bagus lah. Jadi mereka dapat margin kan lebih bagus nih, karena kan harga kita lebih kompetitif. Terus habis itu mereka juga punya laporannya kan. Jadi di Warung Pintar tuh bisa lihat laporannya, penjualan dia berapa. Gitu. Tapi ini butuh modal kan awalnya? Butuh buat inventory Betul. pertama. Nah, modalnya gimana tuh awalnya kalian? Dari mana? Dari yang awal kita sendiri, terus habis itu kita ada investor dari luar juga. Oh, berarti ada investor dari luar. Investor. Oh. Waktu awal-awal mulai ini sempat tadi ngomong di warung Mas, betul nggak sempat bukan dicurigai orang nggak percaya atau memandang sebelah mata, betul nggak tuh kayak gitu? Oh iya dong, Betul. iya dong. Awal-awal kita waktu nawar-nawarin ke warung, mau nggak jadi warung pintar? Kita sering kali dikira mau nipu gitu, atau sering kali dikira atau ini dari apa nih, dari program-program nggak jelas nih atau apa gitu. Oh, tapi gini, yang punya warung-warung itu kan rata-rata memang misalnya bisa dikatakan orang-orang yang zaman dulu. Dia nggak aware lah ya sama Ya, aplikasi, konvensional ya. teknologi gitu. Cara kalian untuk membuat mereka akhirnya mau belajar gitu, pakai aplikasi atau apapun itu, menggunakan sistem itu bagaimana? Itu nggak sekali dua kali sih. Jadi kita ada yang namanya fasilitator. Jadi kita punya fasilitator yang jadi bagian dari tim kita juga, yang kerjanya sebenarnya nemenin warung keliling. Ada mereka juga on call, bisa ditelepon, ditanya, bisa dicurhatin sama mitra-mitranya. Jadi emang selalu ada assistance lah gitu. Untungnya berapa? Wah, gimana ya untungnya? Tapi sebenarnya kalau buat kita yang paling menarik adalah kita tuh melihat usaha mikro di Indonesia itu sangat banyak.
Jadi kalau menurut pemerintah katanya ada 50 juta lebih 57 usaha, juta. 57 juta usaha di Indonesia, tapi 98%-nya di mikro. Dan ternyata nggak pernah berubah dari mikro gitu. Nah itu yang selalu kita pertanyakan, oh berarti bapak-bapak ini bikin warung atau jual bakso atau jual apapun akan selalu kayak gitu. Nggak akan pernah jadi besar gitu, nggak akan pernah jadi juragan beneran gitu. Nggak ada pertumbuhan bisnisnya gitu. Nah itu yang kita coba solve, gimana caranya kita bisa bikin pertumbuhan bisnis untuk warung gitu. Tapi jalanin ini di awal-awal pernah rugi? Oh iya dong, iya dong. Sulit dong pastinya. Pada saat sampai sekarang pun masih susah sih emang. Masih struggling juga? Masih struggling, kita baru dari 2017 November. Oh baru 2 tahun berarti ya? Iya. Baru mau 2 tahun. Ya, baru. Oke, lalu cita-citanya apa? Nak? Target lah ya. Targetnya apa? Mempintarkan semua warung di Indonesia? Atau gimana? Ya itu sih udah pasti sih. Jadi sebenarnya kita lihat di Indonesia ada 3,1 juta warung kan. Itu banyak banget. Itu kayak lebih banyak dari penduduk beberapa negara di suatu tempat gitu. Tapi dan kita pengen 3,1 juta warung ini anaknya bisa sekolah, bisa kuliah. Pernah ditolak gak? Oh ya sering. Apa alasan mereka nolak? Takut sih mereka. Jadi waktu kita keliling pertama-tama kayak ini dari mana gitu kan, identitas juga nggak jelas, pernah ngapain sama mereka juga nggak jelas, ditanya ormas dari mana atau apa. Iya, tapi di antara mereka semua ada 1-2 dari mereka yang sama-sama mau berubah, sama-sama mau maju bareng, yang akhirnya jadi warung-warung pertama kita, yang cerita dari mereka lah yang bikin warung-warung yang lain juga ikut bergerak. Oke. Tapi kalau misalnya dari warung konvensional terus berubah menjadi warung pintar, pendapatan mereka pun bertambah atau enggak sih? Menurut data lah. Signifikan. Nambah. Jadi menurut data kita secara average nambahnya secara rata-rata 41%. Cuman kalau misalnya ngelihat secara kualitatif ya secara satu-satu ada beberapa yang ya sangat signifikan sih. Ada beberapa yang omsetnya bisa ratusan juta juga gitu. Oh ya, dari warung? Ya, Dari iya. warung. Nah, Anda sendiri dalam sebulan keuntungannya berapa sekarang buat ini? Waduh, lumayan cukup lah. Membuat investor kita happy lah. Ya. Bisa balikin investasinya? Ya happy lah mereka. Tapi kan kita pengen tahu berapanya. Iya loh, adik-adik pengen tahu loh, ya kan? Siapa tahu minat. 100 juta, 100 juta. Cukup lah, cukup bagus. Ratusan? Lebih bagus lah. Lebih bagus dari ratusan? Iya. Kalau ratusan kayak jualan wafer ya. Ya udah kalau gitu terima kasih buat Agung, Haria dan Sofian. Setelah ini kita akan kedatangan tamu spesial yang akan ngasih tips buat kita. Iya. Nah, tapi ini penting banget tipsnya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Plastik. Tahun lalu itu sempat ya. Cumi itu kalau Anda beli cumi itu Oh, isi plastik juga. tengahnya plastik. Emang dia di dalamnya Tengah tintanya itu kan kalau dibuka. yang dibuka, Emang itu yang bawaannya ditarik. dia. Oh, itu emang bawaan Bawaannya dia. Di YouTube pinter-pinter aja nih orang ya. Iya. Kelihatannya. Baru lihat aslinya.